Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudara sekalian di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Bersyukur kepada Tuhan saat memimpin hidup kita hari demi hari sampai kepada hampir akhir bulan daripada bulan Januari. Tidak terasa ya, waktu berlalu begitu cepat. Kiranya renungan-renungan yang saya sharingkan boleh menjadi berkat dan kekuatan buat kita semua. Bapak Ibu teman-teman, kita masuk di dalam tema ini, dalam tema besar Doing God's Agenda Not Mine, bagian yang kedua. Kita sudah membahas pada minggu yang lalu, dan kita akan mendalami lagi dalam bagian kedua. Dan saya berdoa kiranya kita sungguh-sungguh bisa punya komitmen untuk doing God's agenda dalam hidup kita. Saya ambil dari Matius 6 ayat 9 dan 10. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya, bagian dari doa Bapa kami, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, Bapak Ibu sekali, untuk kita mencoba memahami doing saat God's agenda itu, kita berusaha sebenarnya mencoba memahami apa sih kehendak Tuhan supaya bisa kita kerjakan, bukan? Apa sih agenda Tuhan yang bisa kita kerjakan, bukan agenda kita pribadi. Mengapa? Karena manusia, kita semua itu manusia berdosa. Yang kita kejar itu cenderung hanya hal-hal yang menyenangkan kita, ambisi-ambisi pribadi kita, yang mungkin saja bertentangan dengan prinsip firman Tuhan. Maka setiap tahun untuk kita menulis sebuah goal, membuat sebuah resolusi hidup kita, tidak jarang, saudara, kita memberikan sesuatu hal yang sangat indah buat kita, hanya untuk kita, dan akhirnya untuk menjalankannya, kita bisa memiliki prinsip menghalalkan segala cara. The end justify the means. Ini sangat berbahaya, saudara. Mengapa? Karena semua yang kita upayakan adalah man-center, berpusatkan kepada kita. Lalu bagaimana kita bisa menjalankan agenda Tuhan? Bagaimana kita bisa mencoba mencari kehendak Tuhan? Tahu dari mana apakah sesuatu itu kehendak Tuhan atau bukan kehendak Tuhan? Saudara, saya mengajak kita untuk merenungkan bagian ini, yang memang saya yakin tidak akan mungkin bisa mengcover seluruh bagian. Saya hanya menyingkat saja beberapa hal penting tentang itu. Saya mau mengawali dengan apa itu kehendak Tuhan, kehendak Allah. John Piper, seorang penulis, bilang begini: ada dua macam kehendak Allah. Yang pertama itu kehendak Allah yang berdaulat, disebut juga kehendak ketetapan Allah. Saya bacakan dari Efesus 1 ayat 11 sampai 12. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah. Di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Dan ini adalah satu bagian pertama, itu kehendak Allah, pemerintahan Allah yang berdaulat atas sesuatu yang terjadi. Ini sesuatu yang menjadi satu udah final, ya, tidak bisa diganggu gugat. Ya, kita sebut juga dengan kehendak ketetapan Allah. Sudah Allah tetapkan seperti itu, ya terjadilah seperti itu. Dan John Piper menyebutkan ada yang kedua, yaitu disebutkan kehendak perintah Allah. Nah, ini berarti sesuatu hal yang Allah perintahkan untuk kita lakukan. Dan di dalam area inilah ada hal-hal yang kita taati, juga ada hal-hal yang kita mungkin tidak taat. Kita mungkin bisa melakukan apa yang menjadi kehendak perintah Allah, juga kita mungkin juga gagal melakukannya. Nah, disinilah area pembahasan kita, saudara. Bukan mencoba memahami, mencoba melihat apa yang sudah Allah tetapkan yang fix, tapi kita mencoba mencari apa yang bagian-bagian kehendak perintah Allah menurut John Piper. Nah, bagaimana melalui kehendak Allah? Bagaimana mengetahui kehendak Allah? Yang pertama pasti adalah melalui firman Tuhan. Kita sudah bahas minggu lalu. Saya tampilkan lagi ayatnya, 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kita bisa mengetahui kehendak Allah dari firman Tuhan. Kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan, bagaimana bisa mengerti kehendak Allah? Kita tidak pernah merenungkan firman Tuhan, bagaimana kita bisa mengerti kehendak Allah? Itu kita harus tahu. Karena minggu lalu kita sudah bahas bahwa di zaman-zaman setelah Yesus naik ke surga, Dia mencurahkan Roh Kudus dan firman Tuhan, maka ada Alkitab, kita bisa baca. Kita bisa mencari kehendak Tuhan lewat firman Tuhan. Dan yang kedua adalah melalui pimpinan Roh Kudus. Ya, Yohanes 14 ayat 26. Tapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi melalui Roh Kudus. Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Roh Kudus akan mengingatkan kita atas apa yang Tuhan sampaikan. Melalui Roh Kudus, melalui pimpinan Roh Kudus. Yang ketiga, melalui apa kita bisa memahami kehendak Tuhan? Melalui penyangkalan diri kita, saudara. Submit, kita punya reasoning, akal, budi, pikiran, dan hati. Ya, ayat Lukas 9 ayat 23.
Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ya harus menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan mengikut aku. Kemudian Roma 12, ayat 1-2. Saya bacakan ayat yang kedua saja. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi, melalui penyangkalan diri kita. Kadang-kadang saudara begini, kita tahu kehendak Allah, tetapi kita merasa itu bukan kehendak Allah. Kenapa? Karena kita susah menyangkal diri untuk ikuti apa maunya Tuhan, bukan? Maka kita perlu penyangkalan diri. Nah, dalam bagian berikutnya kita akan renungkan begini. Kalau begitu, apa hubungannya, apa bedanya antara kehendak Allah dengan pimpinan Roh Kudus? Ya, apa hubungannya dan apa relasinya antara kehendak Allah dan pimpinan Roh Kudus? Saudara, mari kita belajar membedakan. Saya mendapatkan insight yang luar biasa dari buku Pendeta Stephen Tong yang judulnya Mengetahui Kehendak Allah. Bisa cari di toko-toko buku. Dia membagi seperti ini. Kehendak Allah itu adalah sesuatu yang global, ya, untuk seluruhnya global. Tapi pimpinan Roh Kudus bersifat pribadi atau personal. Jadi bisa setiap kita berbeda-beda mendapatkan pimpinan Roh Kudus. Kehendak Allah itu dari kekal sampai kekal, tidak berubah. Tapi pimpinan Roh Kudus itu dalam satu kurun waktu tertentu, saudara. Kita usia sekian, dapat pimpinan Tuhan di dalam hidup kita dalam usia yang sekian, tertentu, ya, tidak bersifat kekal sampai kekal. Kehendak Allah itu adalah suatu hal yang mutlak, saudara. Mutlak. Karena Allah adalah Allah yang kudus, Allah yang mutlak, ya. Dan pimpinan Roh Kudus itu relatif. Bisa berbeda-beda dalam diri pribadi-pribadi orang-orang. Saya berikan contoh dari buku tersebut, disebutkan begini. Kehendak Allah adalah manusia hidup suci. Pasti. Pimpinan Roh Kudus pada setiap individu, ada orang yang dipimpin untuk menikah. Dia pun harus hidup suci. Ada orang yang dipimpin untuk tidak menikah. Mereka pun juga harus hidup suci. Ya. Jadi pimpinan Roh Kudus bisa berbeda-beda dalam hati setiap orang. Contoh yang kedua, misalnya mengabarkan Injil. Itu satu perintah yang jelas kehendak Allah, tetapi pimpinan Roh Kudus bisa berbeda-beda. Ada yang memilih profesi-profesi tertentu, misalnya menjadi pendeta, menjadi guru, misionaris, ya, menjadi orang awam dan sebagainya. Tapi itu merupakan kehendak pimpinan Roh Kudus di dalam hidup kita sebagai seorang pemberita Injil. Jadi secara begini, kesimpulannya begini. Pimpinan Roh Kudus itu membawa kita untuk sebagai individu, ya, dalam waktu yang sementara itu untuk bisa kembali kepada rencana kehendak Allah yang global, yang mutlak, yang kekal. Nah, di dalam bagian inilah kita perlu punya sikap hati yang kedua, yaitu apa? Berkata seperti Maria. Ya. Lukas 1:38. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kita harus memiliki sikap hati yang berkata begini, Tuhan, jadilah kehendak-mu, bukan kehendakku. Ya. Dalam Matius 26, di dalam Yesus di dalam Taman Getsemani dia berkata, dia berdoa seperti ini. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tapi janganlah seperti yang kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Ini satu sikap hati yang sangat tepat yang harus kita lakukan. Kita berdoa, kita berkata, Tuhan, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang terjadi. Betul-betul di sini Anda mengingat bahwa kita mengaitkan diri dengan apa? Dengan sangkal diri, bukan? Bagaimana say no to self dan say yes to God? Bagaimana kita bisa berkata, Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku. Nah, dalam konteks ini saudara-saudara secara praktis, ya, ada beberapa prinsip-prinsip Alkitab yang kita bisa sama-sama lihat sama-sama. Kita bisa berkata begini, kehendak Tuhan, pimpinan Roh Kudus. Nah, sekarang tahu dari mana? Saudara jangan mengecilkan itu seperti gini. Tuhan, saya hari ini mau makan, ya. Apa pimpinan Tuhan buat saya makan? Apa kehendak Tuhan buat saya makan? Apakah saya makan bakmi atau saya makan nasi goreng? Saudara, saya mau pakai baju. Pimpinan Tuhan apa? Apakah saya pakai baju merah atau pakai baju kuning? Tidak. Yang lebih celaka lagi misalnya di dalam konteks mencari pasangan hidup gitu, ya. Tuhan, saya berdoa, Tuhan, kiranya nanti pasangan hidup orang yang lewat pertama kali yang pakai baju merah itu adalah pasangan hidup saya. Wah, bisa celaka, saudara, ya. Kalau yang lewat adalah seorang badut misalnya begitu, ya, atau sesama jenis, bisa repot. Nah, saudara, sehingga sebetulnya kita lihat gini, kan tidak ada aturan dari Tuhan seperti itu. Tidak ada firman Tuhan yang mengatur kamu sebaiknya pakai baju warna ini daripada ini, makan ini daripada ini. Tidak ada seperti itu. Tetapi ada prinsip-prinsip Alkitab yang bisa kita sama-sama renungkan. Beberapa ayat saya akan tampilkan. Pertama dari 1 Korintus 6 ayat yang ke-12. Perhatikan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Jelas, ya? 1 Korintus 10 ayat 23 dan 24. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna.
Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Ya. 3. 1 Korintus 10:31. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Yang terakhir kita lihat Kolose 3 ayat yang ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari beberapa prinsip Alkitab tersebut ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang menguji kita waktu kita ingin mengatakan apakah ini pimpinan Tuhan, Roh Kudus atau bukan? Apakah ini kehendak Allah atau bukan? Pertanyaan pertama adalah begini. Apakah yang saya lakukan itu berfaedah dan membangun orang lain? Saya pikir dulu. Saya lakukan tindakan itu, apakah itu berguna nggak? Membangun orang lain apa enggak? Kalau tidak, silakan gumulkan. Pertanyaan kedua begini. Apakah yang saya lakukan itu memuliakan Allah? Memuliakan Allah nggak kalau saya lakukan itu? Wah, saudara, kalau kita screening lewat dua hal tadi, kita akan rasa, oh ternyata banyak hal dalam hidup kita sehari yang mungkin tidak membangun, yang mungkin tidak memuliakan Allah. Mari kita evaluasi diri lagi. Yang ketiga begini. Apakah yang saya lakukan itu akan membatasi atau membelenggu saya? Ya, kita menjadi seorang yang misalnya perokok begitu ya, terkungkung, tidak bisa tidak merokok, terbatasi oleh itu. Kita menjadi kecanduan oleh sesuatu misalnya. Jadi, apakah yang saya lakukan itu akan membatasi dan membelenggu saya? Nah, yang keempat, saudara, apakah ada damai sejahtera dari Tuhan? Saudara, waktu kita ingin do something, memilih lakukan sesuatu, ada damai di hati nggak? Saudara, ini semua adalah hal-hal yang kita perlu sama-sama pertanyakan waktu kita ingin memutuskan sesuatu, melakukan sesuatu. Hal-hal yang kelihatannya sepele, tetapi kalau kita pikir dan renungkan, jangan-jangan kalau saya lakukan ini tidak memuliakan Tuhan, tidak bermanfaat buat orang lain. Buat apa saya lakukan? Begitu ya. Jangan-jangan kalau saya lakukan itu saya akan jadi terbelenggu, jadi addicted dengan hal itu. Jangan. Terus saya lakukan kok tidak ada damai sejahtera? Jangan. Ya, saudara, berapa prinsip terakhir? Semua butuh proses pengujian. Sebagaimana saya sampaikan dalam minggu lalu, tidak ada jalan singkat, tidak ada jalan instan. Butuh proses pengujian. Yang kedua, kalau memang diperlukan, diskusilah dengan rendah hati, mencari pengertian dari mereka yang dewasa secara rohani. Ngobrol dengan pendetamu, dengan gembalamu, dengan kakak rohanimu, ya, orang-orang yang dewasa secara rohani. Ngobrol sama mereka, mencari kehendak Tuhan, menjadi pimpinan Tuhan. Yang ketiga yang pasti adalah tunggu dan sabar akan waktu Tuhan. Ya, tunggu dan sabar akan waktu Tuhan. Nah, saudara, sekali lagi kita kembali kepada doing God's agenda. Kita ingin melakukan agenda Tuhan. Apa agenda Tuhan? Ya pasti kita harus berusaha untuk mencari apa yang menyenangkan Tuhan, yang menjadi pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Dan kesimpulannya adalah tidak ada shortcut. Melalui firman Tuhan dan pimpinan Roh Kudus, dan perlu ketaatan dan penyangkalan diri. Saudara, silakan membuat resolusi pribadi. Silakan membuat goal apapun itu. Tapi mari sama-sama kita renungkan. Cari pimpinan Tuhan melalui firman Tuhan, melalui pimpinan Tuhan di dalam hati, dalam Roh Kudus dalam hidup kita. Dan yang penting adalah perlu ketaatan mutlak dan penjangkalan diri. Kiranya renungan yang saya sampaikan boleh menjadi kekuatan buat kita, makin memantapkan kita untuk memasuki, menjalani tahun ini dengan segala macam ide-ide kita yang luar biasa sepanjang tahun, tetapi dengan rambu-rambu yang ketat yang Tuhan berikan, sehingga hidup kita senantiasa boleh memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.